Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu karya paling fenomenal dalam bidang tafsir yang ditulis oleh tokoh yang tidak diragukan lagi kealiman serta keilmuannya, yaitu kitab tafsir At-Tabari karya Ibnu Jarir At-Tabari. Bagaimana pembahasan lebih dalam mengenai kitab ini? Yuk kita simak penjelasannya. Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib At-Tabari. Tokoh yang mendapat julukan Saiful Mufassir ini lahir di kota Amol, Tabaristan, Iran pada tahun 234 Hijriah atau 838 Masehi. At-Tabari tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang sangat memperhatikan masalah pendidikan, terutama bidang keagamaan. Kondisi sosial tersebut membentuk At-Tabari menjadi pribadi yang religius serta cinta terhadap ilmu. At-Tabari memulai pendidikan di tanah kelahirannya sendiri, yaitu di Amul di bawah asuhan ayahnya. Beliau telah menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun, dipercaya menjadi imam sholat pada usia 8 tahun, dan melakukan pencatatan hadis pada usia 9 tahun. Saat usia mencapai 12 tahun, beliau mengembara ke berbagai negeri untuk mencari ilmu, di antaranya Rai, Mesir, Kufah, Basrah, Syria, Irak, dan Baghdad. Di antara guru-guru beliau yaitu Ibnu Humaid, Abu Abdillah Muhammad Humaid Ar-Razi, Al-Musanna bin Ibrahim Al-Ibili, Muhammad bin Abdul Al-A'la Al-Sanani, dan masih banyak lagi. Dari pengembaraan pencari ilmu tersebut, At-Tabari dapat menguasai banyak bidang ilmu seperti qiraah, fikih, tafsir, hadis, sejarah, sastra, kalam, dan lainnya. Dengan keahlian tersebut, banyak karya yang telah beliau hasilkan. Salah satu yang paling fenomenal dalam kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran atau lebih terkenal dengan sebutan Tafsir At-Tabari. Kitab ini menjadi salah satu kitab tafsir bil ma'thur dengan kedudukan paling tinggi karena mampu menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti qiraah, ma'ani, fikih, dan lainnya. Alasan yang melatar belakangi At-Tabari dalam menulis kitab ini adalah rasa prihatin terhadap kualitas pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup dan petunjuk bagi umat Islam, namun kebanyakan mereka hanya sekedar membaca tanpa sanggup memahami makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, beliau juga mendapat dorongan dari kedua gurunya, yaitu Sufyan ibnu Uyainah dan Waqi ibnu Al-Jarrah untuk penulis kitab tafsir. Akhirnya, At-Tabari menyusun karya tafsir dengan mendekatkan pemikirannya kepada sang murid, kemudian murid itu menuliskannya. Penulisan ini berlangsung selama 7 tahun atau 283 sampai 290 Hijriah. Kitab ini diberi judul Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, namun lebih terkenal dengan sebutan Kitab Tafsir At-Tabari. Kitab ini merupakan kumpulan keterangan atau Jami' al-Bayan meliputi bidang keilmuan yang cukup luas seperti qiraah, fikih, dan akidah. Kitab ini berisi penafsiran Al-Quran 30 juz yang terbagi dalam 12 jilid besar, terbitan Darut Kutub Ilmiah, Beirut, Lebanon. Sumber penafsiran At-Tabari dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran adalah bil ma'thur, yaitu bersumber dari Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi, serta riwayat para sahabat dan tabi'in. Keunggulan tafsir At-Tabari dari tafsir yang lain adalah beliau tidak hanya mengemukakan riwayat-riwayat saja, tetapi juga mempertimbangkan mana pendapat yang lebih tepat. Beliau juga kerap memberikan kritik sanad dengan melakukan ta'dil dan tarjih dengan hadis yang dijadikan argumentasi. Metode tafsir yang digunakan oleh At-Tabari adalah metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalamnya.
serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir. Dengan metode ini, mufasir menguraikan makna dalam Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutan musyaf, yaitu dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas. Beberapa aspek yang perlu diuraikan oleh mufasir adalah kosakata, konotasi kalimat, asbabun nuzul ayat, munasabah dengan ayat-ayat lain, pendapat-pendapat berkenaan dengan tafsir ayat tersebut baik dari Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya. Sistematika penafsiran dalam kitab ini yaitu: pertama, dimulai dengan pencantuman nama surah dari ayat Al-Quran yang dibahas. Kedua, mengemukakan riwayat-riwayat dari Nabi, sahabat, tabi'in yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Ketiga, menjelaskan tentang asbabun nuzul dari ayat tersebut. Setelah itu, menjelaskan perbedaan qiraah bila ayat Al-Quran yang dibahas mengandung perbedaan qiraah. Keempat, menjelaskan ayat Al-Quran. Apabila terdapat perbedaan riwayat tentang makna kata, beliau terlebih dahulu menampilkan perbedaan tersebut, kemudian melakukan tarjih, yaitu memilih pendapat yang lebih atau yang lebih kuat. Corak penafsiran dalam kitab ini adalah bil madfur, yaitu corak penafsiran yang titik tolak serta garis besar uraiannya berdasarkan riwayat-riwayat. Riwayat tersebut meliputi Al-Quran itu sendiri, sunnah Nabi, perkataan sahabat, dan tabi'in. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi beliau dalam menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat yang senantiasa didominasi oleh riwayat-riwayat yang telah beliau kumpulkan. Karakteristik kitab tafsir at-Tabari yang membedakannya dari kitab tafsir yang lain adalah ditulis dengan metode ilmiah, dengan unsur-unsur yang jelas dan sempurna. Beliau menggabungkan antara riwayah, diroyah, serta aslahah atau keautentikan. Tafsir ini juga memuat analisis bahasa yang syarat dengan syair dan Arab kuno. Banyak qiraah, perdebatan isu-isu kalam, dan diskusi seputar kasus-kasus hukum tanpa melakukan klaim kebenaran menurut subjektivitasnya. Beliau juga tidak menunjukkan sikap fanatisme terhadap mazhab atau aliran tertentu. Beberapa kelebihan kitab ini diantaranya merupakan karya besar dengan kejujuran ilmiah serta akurasi data yang cukup tinggi, sehingga menjadi kiblat bagi para mufasir dan pengkaji tafsir sesudahnya. Pemeliharaan sanad yang terjaga juga membuatnya lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada kitab tafsir lainnya yang mulai meninggalkan sanad atau jalur periwayatannya. Terlepas dari beberapa keunggulan kitab ini, sebagai manusia biasa, tentu mufasir tidak lepas dari ketidaksempurnaan, termasuk dalam menghasilkan suatu karya. Salah satu kelemahan dari kitab tafsir ini adalah lolosnya kisah Israiliyat yang turut mewarnai penafsiran. Baiklah kawan-kawan, tadi telah kita bahas sekilas mengenai kitab tafsir at-Tabari, mulai dari biografi mufasir, latar belakang penulisan kitab, sumber penafsiran, metode dan sistematika penafsiran, serta kelebihan dan kekurangannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.